Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Tafsir Al-Misbah kembali bersama saya Alvin Adam. Dan tidak terasa syukur alhamdulillah juga ya. Kita sudah sampai ke 10 hari menuju ke penutup bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan saja kita masih punya kesempatan untuk menambah ilmu, kajian ilmu, menambah pengetahuan kita dan keislaman. Salah satunya dengan cara mengikuti Tafsir Al-Misbah ini yang akan dibawakan oleh Bapak Quraisyab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam Nggak warahmatullahi. nyangka ya Pak, cepat sekali sudah sampai ke 10 hari menuju hari penutup. Dan ada Caca Frederica bersama kita sini. Halo, Sehat ya? alhamdulillah baik. Halo Pak Quraish. Seneng banget tiap tahun Seneng punya ya? kesempatan kesini. Nah, dan Amin. kita gimana puasanya? Duh, alhamdulillah seneng, nikmatin proses. Iya betul, bulan suci Ramadan buat proses buat kita Iya. untuk lebih baik lagi ya. Dan kalau kemarin kita sudah membahas surat Fatir, sekarang kita akan melanjutkan surat Fatir ayat 27 sampai dengan 40 yang menerangkan orang-orang yang berpengetahuan lah ya, yang takut pada Allah. Lalu hanya orang-orang yang memahami kitab Allah, mendirikan sholat, kemudian bernafkah di jalannya, yang mengharapkan pahala yang kekal, yang datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, kita persilakan kepada Bapak Quraish untuk memberikan kajian. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ayat 27 ya. Ya, Oke. sampai 40. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'am fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Tidakkah engkau melihat dengan mata kepala dan melihat dengan mata hati? Apa itu? Allah menurunkan dari langit air. Lalu kami, kata Allah, menumbuhkan dengan air itu aneka tumbuhan sehingga menghasilkan aneka buah yang berbeda-beda. Coba renungkan itu. Berbeda-beda warnanya, berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda rasanya. Dari air yang sama ke tanah yang sama bisa tumbuh, bahkan dari pohon yang sama bisa tumbuh beraneka ragam buah. Ada yang besar. Oke. Bukan hanya itu, kita lanjutkan ini sekarang. Dan demikian juga gunung-gunung. Ada yang bergaris-garis putih, ada bergaris merah, ada yang hitam pekat. Beda-beda juga. Dilanjutkan. Manusia pun begitu. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam. Berbeda-beda. Beda-beda, kita bertiga aja beda ya. Binatang-binatang melata dan ternak pun demikian. Semua berbeda-beda. Kita berhenti di sini. Ini apa maknanya? Hidup ini beragam. Ada keragaman. Termasuk keragaman suku, keragaman bangsa, keragaman agama. Ya kan? Jadi sudah benar itu kita bineka Tunggal ika. tunggal ika. Ya kan ini. Itu termasuk dalam pandangan keagamaan. Dari yang kecil sampai yang besar. Lebaran nanti ini. Puasanya 29 atau 30? Nah itu selalu Bisa beragam. Itu beragam, bisa beragam. Kita tidak perlu pertengkarkan itu. Ya kan? Karena itu kita hendaknya selalu mencari titik temu. Kalau kita bicara soal keragaman ini dalam konteks ajaran agama, kita bertemu pada Islam, kita semua percaya Allah Maha Esa. Kita semua percaya Nabi Muhammad Nabi. Kita semua percaya bahwa salat wajib, harus menghadap ke kiblat, zakat wajib dalam batas tertentu. Rincian-rincian lainnya itu ditoleransi deh.
jangan pertentangkan ini. Dalam konteks agama ada orang yang membawa suatu riwayat. Katanya begini, populer. Nabi bersabda, umat Yahudi berpencar menjadi 71 kelompok. Nasrani 72 kelompok. Umat Islam 73 kelompok. Ya, semua di neraka kecuali satu. Benarkah itu? Saya belum ingin berkata benar karena ada riwayat lain yang menyatakan 73 kelompok semua di sorga kecuali satu. Semua di sorga kecuali satu. 72 yang berbeda-beda itu menyatu dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Kita sekarang kalau di Indonesia ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wasliyah, ada ini, ada itu, ada itu. Selama rukun iman itu kita sepakati, silahkan berbeda-beda. Karena memang hidup ini beragam. Itu yang ingin ditekankan sini. Baru kita lanjutkan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang kita terjemahkan secara harfiah dulu. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Kita terangkan dulu apa arti yakhsha, takut. Takut itu bermacam-macam. Bermacam-macam tingkatnya, bermacam-macam juga objeknya. Anda berkata, saya takut hujan. Takut pada hujan ya? Apanya yang ditakuti hujan? Kotornya, basah baju. Kalau begitu Anda harus siapkan untuk menghadapi hujan. Apa yang Anda siapkan? Payung. Bagus. Anda berkata, saya takut ujian. Kenapa takut ujian? Takut tidak lulus. Takut nilainya jelek. Takut nilainya jelek. Kalau begitu apa yang harus Anda siapkan untuk belajar? Ada persiapan untuk itu. Saya takut tua. Iya kan? Takut ngaca. Anda tidak bisa menghindar. Ya, selama hidup saya takut mati, saya tidak bisa menghindar. Siapkan mentalmu menghadapi itu. Ya kan? Jadi setiap objek takut ada yang harus kita usahakan untuk menghadapinya. Saya takut singa. Apa yang harus Anda hadapi? Ya jangan dekati singa. Jangan mendekat, menghindar, lari. Ya kan? Nah, takut Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan? Ini takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, mendekat kepadanya. Bukan lari. Bukan lari. Kalau kita takut Berarti kita semakin pada Allah, ya kita harus mendekat. Kita harus mendekat. Tapi untuk kajian yang lebih panjang lagi, kita break dulu sebentar. Kita akan lanjutkan segera setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Jangan pernah mengharapkan bahwa kebaikan yang Anda lakukan sekarang langsung dapat pahalanya. Tidak. Boleh jadi besok, boleh jadi bukan buat Anda, buat anak Anda. Selamat bergabung kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kita sedang mengkaji surat Fatir ayat 27 sampai 40. Kalau takut pada Tuhan, mendekatlah. Tadi Pak Quraish bilangnya. Silakan lanjutkan. Betul. Nah, di sini yang takut dalam pengertian yang kita sebutkan tadi, bahwa ingin mendekat, tapi gimana ya? Itu yang seperti itu hanya ulama. Siapa ulama? Kalau kita lihat konteks ayat ini, dia tidak berbicara tentang ilmu agama. Dia berbicara tentang tumbuhan. Dia berbicara tentang binatang. Dia berbicara tentang gunung. Yang mengerti itu juga namanya ulama. Jadi lebih general. Lebih general. Yang punya ilmu. Yang memiliki ilmu. Yang tahu betapa teratur alam raya ini, itu yang akan kagum kepada Allah sehingga mendekat kepadanya. Semakin kita belajar, semakin kita tahu. Semakin kita tahu. Itu sebabnya ilmu dalam pandangan agama tidak bisa dipisahkan dari amal kebajikan.
seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan amalnya tidak wajar dinamai berilmu. Ilmu itu cahaya. Bahkan ilmu itu bukan yang Anda peroleh melalui proses belajar mengajar. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang membimbing Anda melakukan suatu amal yang tepat lagi baik. Nah, di sini dikatakan yang takut dan kagum kepada Allah itu hanyalah ulama. Yatluna kitab Allah wa aqamus shalah dan melaksanakan salat dan menafkahkan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepadanya. Sebagian, tidak usah semua. Bagian. Ya. Tidak diminta semua loh, sebagian. Bagian. Itu berarti Anda harus bekerja sedemikian rupa sehingga menghasilkan melebihi dari apa yang Anda butuhkan. Sebagian yang lain itu tabung. Sebagian yang lain itu sedekahkan pada orang. Dan sebagian dari yang kami rezekikan kepadanya itu, anugerahkan kepadanya itu, mereka nafkahkan baik secara rahasia maupun terang-terangan. Boleh enggak bersedekah terang-terangan? Boleh aja. Boleh aja. Ya toh, silahkan. Anda kasih kado ke pengantin tulis nama enggak? Boleh iya, boleh enggak. Boleh iya, boleh enggak. Terkadang perlu nulis supaya lebih menjamin hubungan. Ya. Silaturahmi. Dan kado kan personal ya Pak. Iya. Ya, seperti itu. Nah, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Nah, kita garis bawahi lagi sih. Di sini Allah menyatakan perniagaan. Jadi kita bisnis dengan Allah ya. Ini kan? Iya. Dalam tanda kutip ya. Oke, memang kita bisnis dengan Allah. Terlalu banyak ayat berkata Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan akan dibayar dengan sorga. Bisnis dah itu. Bisnis. Bisnis. dealing ya. Jual beli. Jual beli. Saya tambahkan, saya ada buku namanya Berbisnis dengan Tuhan. Saya ingin tambahkan, pebisnis itu mau cari modal yang sekecil mungkin, tenaga yang semudah mungkin, tetapi keuntungan yang sebanyak mungkin. Ya. Ya kan? Ya. Itu berlaku demikianlah dengan Tuhan. Cari amalan yang kecil. Setelah Anda melaksanakan yang wajib, cari amalan yang kecil yang pahalanya banyak. Tahu apa itu? Senyum pada orang. Ya. Akhlak yang baik. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada amalan-amalan yang boleh jadi berat Anda lakukan. Kalau kita mau berbisnis dengan Allah. Nah, mereka itulah yang perniagaannya tidak rugi. Tidak akan rugi. Anda berbisnis dengan Tuhan tidak pernah rugi. Memang boleh jadi ada bisnisnya yang kredit ya. Iya kan? Nyicil. Tuhan belum bayar. Ya. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan. Siapakah yang mau memberi kredit Tuhan, kredit yang baik? Qard itu kredit. Kredit itu dari bahasa Arab, kredit. Memberi dulu, nanti balasannya kemudian. Beri dulu di dunia, nanti balasannya di akhirat. Beri dulu sekarang, nanti balasannya Pada waktunya nanti. pada waktu yang lain. Bisa sekarang, bisa nanti. Bisa sekarang, bisa nanti. Tapi kalau kredit pasti tidak kontan. Langsung. Jangan pernah mengharapkan bahwa kebaikan yang Anda lakukan sekarang langsung dapat pahalanya. Tidak. Boleh jadi besok, boleh jadi bukan buat Anda, buat anak Anda. Itu. Cah, silakan kalau mau nanya langsung Iya, boleh. aku mau nanya nih. Pak Quraisy, biasanya kan kalau ayat-ayat Al-Quran ini turun pasti ada kejadian-kejadian di zaman Nabi Muhammad kan gitu. Kalau aku pengen tahu ayat ini turun tuh pas lagi ada kejadian apa sih? Itu satu. Kedua, kedua di sini kan juga disebutkan kalau misalkan kita Al-Quran turun untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya gitu. Artinya kan kita juga harus mengimani kitab-kitab sebelumnya. Sejauh mana sih kita mengimani kitab Zabur, Taurat, Injil gitu? Sejauh mana? Yang pertama, semua ayat Al-Quran ada sebabnya. Sebenarnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sebab. Nah, sebab itu ada langsung, ada tidak langsung.
terjadi peristiwa, Al-Quran turun boleh jadi memberi isyarat, berkomentar tentang peristiwa itu. Itu sebab kan? Oke. Ada juga sebab umum, kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat begini, turun tuntunan yang menyangkut atau membimbing masyarakat. Karena itu sebab nuzul bisa berarti peristiwa-peristiwa yang terjadi saat turunnya Al-Quran. Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat turunnya Al-Quran. Peristiwa ini boleh jadi ada yang bertanya, Al-Quran menjelaskan melalui turunnya. Jadi dengan demikian tidak selalu setiap ayat ada peristiwa khusus, bisa jadi kondisi umum itulah. Jawaban pertanyaan kedua kita jawab setelah pariwara berikut ini Pak Quraisy ya. Kita istirahat sejenak, rehat dulu dan kita akan kembali di tafsir Al-Misbah segera setelah yang satu ini. Salah satu sifat Allah itu syakur, amat bersyukur. Dalam arti memberi yang banyak walaupun yang Anda serahkan sedikit. Kita kembali menyaksikan tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama Bapak Quraisy Shihab, ada Caca Fedrika juga. Tadi pertanyaan yang kedua, ya, bagaimana kita menyikapi kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, Pak Quraisy, silakan. Bagus, bagus. Kita harus percaya bahwa Allah menganugerahkan Nabi Musa kitab Taurat, menganugerahkan Nabi Isa Injil. kitab Injil. Harus kita percaya itu. Nah, tetapi menurut informasi Al-Quran, bahkan sementara ulama berkata, menurut kenyataan yang ada perbedaan dan pertentangan antara satu ayat di dalam Taurat atau Injil dengan yang lain. Menurut penegasan Al-Quran, dan itu kepercayaan kita, bahwa telah terjadi perubahan pada Taurat dan Injil yang ada sekarang. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita hormat kepada kepercayaan orang. Silahkan ada mau percaya itu. Tetapi dalam konteks pembenarannya kita akan berkata begini. Kalau apa yang disebut di sana sesuai dengan Al-Quran, kita ikut percaya. Kalau tidak sesuai, kita katakan maaf, saya tidak percaya karena ini. Kalau Anda tidak tahu apa ini sesuai atau tidak usah memberi sikap. Baik, silakan dilanjutkan Pak Quraisy. Oke. Sehingga liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih wa innahu ghafurun syakur. Yang percaya, yang mengikuti bacaan Al-Qur'annya dengan pengamalan, yang salat, yang menafkahkan hartanya sirran wa alaniyah, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Dan pada akhirnya dari Allah. Dia kan mengharap toh, Allah menyatakan di sini, Allah menyempurnakan buat mereka ganjarannya. Sempurna ganjarannya, wa yaziduhum min fadli, bahkan ditambah. Nah, jadi dia mengharap, ya Allah saya dapat untung nih. Harap untung berapa? 50%? Oh enggak, ini mestinya lebih dari 50%. Saya kasih 100%. Sudah dikasih 100%, sempurna ini, ya kan? Ditambah lagi. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran, pelipat gandaan ganjaran sampai 700 kali dan lebih. Ya? Itu kita lihat dalam kenyataan pada tumbuhan, satu benih. Tumbuh pohon. Lahir berapa benih? Banyak banget. Banyak banget. Iya. Tiap musim berbuah terus. Iya. itu hidup. Oke. Mengapa demikian? Karena Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Bersyukur. Allah bersyukur. Dulu kita pernah terangkan, syukur itu artinya memberi yang sedikit
memberi sedikit dan membalas dengan banyak. Allah itu Anda beri sedikit, dia balas Anda banyak. Anda cuma hidup di dunia ini, sholatnya cuma berapa kali, berapa jam dalam sehari. Kurang dari 1 jam. Bagus. Zakatnya berapa persen? Paling banyak 10%, paling banyak kalau di pertanian ya. Apalagi haji sekali seumur hidup. Ganjarannya sorga sepanjang wujud Anda. Anda beri sedikit, dia kasih Anda lebih banyak. Allah bersyukur pada Anda. Itu artinya Allah. Jadi syukur ada dari manusia, ada juga dari Allah. Salah satu sifat Allah itu syakur. Amat bersyukur. Dalam arti memberi yang banyak walaupun yang Anda serahkan sedikit. Sedekahnya cuma 1, diganjar dengan 700 kali. Apa alladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Ini yang Anda tanyakan tadi. Orang-orang dan apa yang kami wahyukan kepadamu dari kitab suci ini itulah yang benar. Dan dia membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Nah, itu tadi. Dia membenarkan ada Taurat, ada Injil, ada dan sebagainya. Walaupun beda, tapi dia benarkan. Baik Pak Quraisy, ada kita mungkin ke pertanyaan dari pemirsa dulu. Mari kita dengarkan. Ya, Mari kita dengarkan. silakan Anda lihat di layar televisi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin dari Universitas Atmajaya. Ingin bertanya kepada Bapak Quraisy, apakah menjadi orang jahat itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan dari pemirsa. Saya ingin bertanya, Allah telah menentukan takdir manusia jauh sebelum manusia itu diciptakan. Apakah menjadi orang jahat itu termasuk salah satu dari takdir? Ya, kita jawab nanti ya Pak Quraisy ya. Kita break dulu, sabar untuk jawabannya karena Tafsir Al-Misbah akan segera kembali dengan jawaban Anda. Segera setelah ini. Yang menganiaya dirinya itu adalah yang tidak melaksanakan fungsi keulamaannya. Dia tahu yang benar, dia diam. Orang yang tahu kebenaran tetapi diam, itu setan yang bisu. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Ada pertanyaan dari pemirsa yang menarik tadi. Apakah jadi orang jahat itu termasuk takdir dari Allah? Bagus. Dan sudah ditentukan sebelum dia lahir. Iya, itu maksudnya. Sekarang begini dulu. Takdir atau tidak ada yang terjadi di alam raya ini di luar takdir Tuhan. Semua takdir Tuhan. Izinnya dia yang menentukan. Nah, takdir ini berdasar sistem yang ditetapkannya. Itu satu dulu. Nah, kembali pada pertanyaan ini. Manusia apakah sudah diciptakan jahat, baik, sudah begitu takdirnya atau belum? Nah, ada ini bahasan di psikologi juga ada, di agama juga ada. Ada yang berkata manusia itu lahir seperti kertas kosong. Suci, bersih. putih bersih. Bukan artinya putih bersih ya. Kertas kosong. Tinggal Anda mau beri titik merah, hitam dan sebagainya. Itu namanya teori tabula rasa. Netral. Ada yang berkata bahwa ada manusia yang diciptakan memang sudah bawa hanya keburukan. Nah, Islam, pakar-pakar pendidikan Islam menolak kedua teori. Manusia itu diciptakan membawa potensi kebaikan dan potensi keburukan. Semua kita itu. Lingkungannya, orang tuanya yang mewarnai dia. Bisa jadi orang tuanya melalui gennya ikut mewarnai dia. Tetapi dalam agama Islam
Manusia lebih cenderung kepada kebaikan ketimbang kejahatan. Saya beri contoh. Saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada satu orang lelaki bawa seorang jahat, katakanlah laki-laki atau perempuan selingkuh, gitu, jalan berdua. Dia sembunyi-sembunyi atau tidak? Sembunyi-sembunyi. Nah, kalau dia bawa istrinya atau suaminya, Terang-terangan. kenapa? Karena dia tahu sebenarnya dia salah. Karena dia tahu dia salah. Dia berat. Ada orang mau ngambil uang dari berangkas, kalau dia punya uang, tenang-tenang aja dia ini. Tapi kalau dia mau mencuri, dia sembunyi-sembunyi, takut dan sebagainya. Itu berarti dalam diri manusia ada kecenderungan kepada kebaikan lebih banyak daripada Kejahatan. Jadi sementara filosof berkata, kalau Anda didik seorang anak dalam lingkungan yang sehat, dia pasti tumbuh sehat. Tapi kalau dia terdidik di lingkungan yang jahat, bisa dia terpengaruh. Jadi jangan berkata takdir sebelum lahir. Takdir baik dan buruk itu sistem yang ditetapkan Allah. Kita bisa memilih di mana takdirnya yang kita mau pilih. Mau baik, bergaul dengan orang baik. Lingkungan juga bentuk. Ya kan? Belajar yang baik. Takdir Anda akan jadi baik. Ya kita masih ada sedikit saya kira yang saya ingin jelaskan. Kita masih ada waktu kan? Masih. Oke. Kemudian tadi ini ada kitab suci, hak. Kemudian kami wariskan kitab suci itu kepada siapa-siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Nah, ini ulama sekarang. Ya. Ulama kan pewaris Nabi. Betul, penerus. Nabi dapat kitab. Ya. Nah, di antara ulama itu ada yang menganiaya dirinya. Ada juga yang setengah-setengah. Ada juga yang berpacu dengan kebaikan. Jadi ulama ada 3 macam. Ada yang menganiaya dirinya. Ada yang setengah-setengah berdakwah baik-baik juga. Tapi ya ini juga. Ini menurut ayat kita ini. Nah, yang diperbincangkan banyak oleh ulama. Siapa itu yang menganiaya dirinya? Ulama yang ada yang mengatakan sebenarnya dia cukup baik, dia tidak jahat, tetapi dia tidak melaksanakan fungsi keulamaannya dengan baik. Dia salat, dia puasa, dia tidak nipu, dia tidak ini, tapi dia tidak aktif. Ada aktivitasnya setengah-setengah. Ada yang itu 3 ulama. Ada lagi yang berkata tidak. Yang menganiaya dirinya itu adalah yang tidak melaksanakan fungsi keulamaannya. Dia tahu yang benar, dia diam. Orang yang tahu kebenaran tetapi diam, itu setan yang bisu. Ya kan? Walaupun kita harus pilih-pilih kapan kita mengucapkannya. Tepat. Ya kan, tepat itu lagi. Ada lagi ayat di tempat lain di surat Al-Baqarah menceritakan begini. Liyahkuma bainanna kanan nasu ummatan wahidatan. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Diturunkan buat mereka itu kitab agar supaya dia memberi putusan menyangkut perselisihan manusia. Dia problem solver. Iya, Bukan problem. Kalau dia problem, dia menganiaya diri. Saya kira itu yang problem solver yang tidak memihak ya Pak ya. jangan juga berkata tidak memihak. Dia harus memihak kepada kebenaran dan kemaslahatan. Kalau tidak memihak, tidak bisa dong. Repot. Iya, anda harus memihak, tetapi pertimbangkan. Ketika Anda berpihak kepada kebenaran, lihat kemaslahatan. Karena terkadang Anda harus diam demi kemaslahatan. Lalu, Kebaikan. ya demi kebaikan. Iya. Udah diam aja dulu, tunggu situasinya. Itu sebabnya dalam ajaran agama ada yang dinamai sifat penyantun. Sifat penyantun itu antara lain menahan amarah, tidak membalas supaya dicari waktu yang tepat untuk membalas sekaligus memberi kesempatan yang berdosa untuk tobat. Itu
termasuk ibadah ya? Iya, itu termasuk tuntunan agama. Ada orang salah nih. Jangan hukum dulu kalau situasinya tidak ini. Tahan amarah. Mau hukum nanti pada saatnya. Itu yang paling susah tuh Pak. Itu yang paling Menahan susah. dan al-sobirun, bersabar. Itu paling Baik, kita susah. break dulu dan kita akan kembali saat lagi tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Kalau punya ilmu nggak ilmu, boleh amalkan ilmumu. Oh, tahu ini buruk, amalkan itu, hindari. Tahu ini baik, amalkan itu. Itu ilmu. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Tadi bahasannya banyak sekali ya. Iya. Tentang sabar juga, tentang beberapa ulama. Iya, tentang kitab-kitab sebelumnya. Iya, Kitab-kitab sebelumnya. Silakan kita lanjutkan Tentang kembali Pak kalau- Quraisy. Ya, saya kira kita sedikit sebelum mengambil kesimpulan, ya toh tadi sudah diwariskan kitab itu. Mereka itu akan mendapatkan yang melaksanakan yang ilmunya berbuah. Ada ilmu yang tidak berbuah. Ilmu harus berbuah. Mereka itulah yang memperoleh anugerah yang besar dari Allah. Anugerah itu berupa sorga. Mereka masuk ke dalamnya. Di sana mereka mendapatkan, menggunakan pakaian-pakaian yang indah. Gelang-gelang dari emas. Apalagi lu'lu', mutiara. Pakaian mereka dari sutra. Terbagus lah. Dan mereka berucap ketika masuk, Alhamdulillah yang telah menyingkirkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha bersyukur. Sedikit yang saya ingin terangkan. Seringkali Al-Quran menggambarkan sorga itu, di sini kita lihat pakaiannya, sutra dan sebagainya. Emas, gelang-gelang, Indah-indah. Permadani. permadani dan sebagainya. Sebenarnya lebih dari itu. Tetapi yang ada dalam benak manusia, itulah yang paling indah. Karena kita nggak bisa membayangkannya ya Pak. Sampai Yang bayangan ada sampai dalam situ, benak gitu. manusia, rumah yang indah itu yang besar, ada air, ada ini. Itu lebih indah dari itu. Tetapi bagaimana saya mau menceritakan sesuatu yang tidak difahami, tidak ada di dalam khayal manusia untuk merangsang dia melakukan sesuatu. Lebih baik saya gambarkan Yang sesuai yang kemampuannya. sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira itu. Ya toh, mereka bersyukur, mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menempatkan kami di tempat ini. Allah yang menempatkan Anda, bukan Anda berhak memperoleh tempat itu. Saya ditempatkan di sini, Atas izin ditempatkan Allah, di tempat ini. Di sini kami tidak merasakan keletihan, tidak merasakan kebosanan, tidak ada yang letih, tidak ada yang ini. Nggak ada yang sakit di surga. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang ini. Bahkan kata sementara ulama, tidak ada tidur. Tidur pun tidak ada. Jadi bebas gitu rasanya. Bebas, karena kalau Anda tidur, hilang sebagian waktu Anda untuk Merasakan kenikmatan. merasakan kenikmatan. Iya. Ya. Bahkan tidur pun Rasul kita pernah udah ditanya, tidur lagi. apakah di sorga ada tidur? Beliau menjawab, tidur saudaranya mati. Sedangkan tidak ada mati di sorga. Jadi tidak ada artinya. Tidak ada. tidak Semua merasakan kenikmatan, capek, semua Pokoknya ini. di sana enak aja ya. Enak saja. Itu berbeda dengan orang-orang kafir. Saya kira itu. Kita ambil kesimpulan Ya, silakan, Pak itu. Profesor. Oke, kita ambil kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, keragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan. Jangan paksa orang seperti Anda. Yang itu dikehendaki Allah, baik pada jenis dan ragam makhluk maupun dalam pendapat kepercayaan mereka. Itu juga menunjukkan kuasa Allah. Kalau semua dia jadikan putih, orang yang senang hitam tidak dapat apa-apa. Macam-macam. Ini senang putih, ini senang hitam, ini senang ya. Oke.
Pengetahuan tentang fenomena alam dan sosial, demikian juga pengetahuan agama, mestinya menghasilkan khasyat, rasa takut yang disertai dengan kekaguman. Itu mestinya rasa takut yang disertai dengan kekaguman, serta penghormatan yang lahir akibat pengetahuan tentang objek. Gitu. Nah, pernyataan Al-Quran bahwa yang memiliki sifat tersebut hanya ulama mengandung arti bahwa yang tidak memilikinya tidak wajar dinamai ulama atau cendekiawan. Itu bukan ulama dalam bahasa Al-Quran. Iya. Ya. Itu saya di pesantren dulu disuruh hafal. Ada susunan syair-syair antara lain menyatakan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan tersiksa sebelum penyembah berhala. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadi. Kita dididik itu di pesantren, dididik amalkan ilmumu. Jadi kalau punya amal nggak boleh disimpan sendiri. Kalau punya ilmu, Kalau punya ilmu, nggak boleh amalkan disimpan. ilmumu. Oh, tahu ini buruk, amalkan itu, hindari. Tahu ini baik, amalkan itu. Itu ilmu. Berinfak dengan terang-terangan maupun sembunyi itu dibenarkan oleh agama. Tidak harus bahwa yang berinfak dengan terang-terangan pasti riya. Belum tentu. Bahkan boleh jadi sembunyi-sembunyi itu lebih riya daripada ini. Okay. Al-Quran dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh para pebisnis. Tadi di sini tijara, ada qard, membeli, menjual, itu seringkali. Berapa kali lipat. Berapa kali lipat dan Ada yang masih sebagainya. kredit nanti ya. Ditahan dulu. Iya, saya kira itu yang sebagian yang kita bisa ambil ke sini. Baik, Pak Quraish terima kasih banyak untuk Makasih, kajian hari ini. makasih. Caca terima kasih juga udah Terima jadi kasih, tamu di Tafsir Al-Misbah. Selamat berpuasa, semoga kita bisa sampai dengan penghujung Terima kasih, Ramadan Pak nanti. Quraish. Dan inilah akhir dari perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah episode kali ini. Jangan lupa besok kita akan hadir insya Allah pada jam yang sama di Metro TV. Saya Alvin Adam pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.